Jumpa lagi di TV. Ya, kalau kalian lagi mencari robot pembersih lantai atau robot vacuum cleaner yang berkelas, bisa jadi ini adalah salah satu pilihan yang mantap ya. Mau nyapu dan mengepel lantai secara otomatis jelas bisa. Ya, ini adalah Ecovacs D-Bot N10. Robot pembersih lantai yang baru saja dirilis ini dibekali dengan fitur True Mapping 2.0 dengan banyak sensor yang membuatnya bisa menjangkau hampir semua sudut rumah tanpa harus takut dia jatuh kalau ketemu tangga. Kalau dibutuhkan, dia juga bisa digunakan bersama dengan docking station yang unik yang makin memudahkan penggunaan robot yang satu ini. Oke, langsung saja kita kupas tuntas robot vacuum cleaner yang satu ini. Oke, kalau bicara Ecovacs, ini adalah perusahaan yang memang spesialisasinya di bidang robot cleaner. Mereka sudah menawarkan berbagai produk robot cleaner mereka di Indonesia, mulai dari lini D-Bot dan AirBot juga. Nah, kali ini kita akan bahas Ecovacs D-Bot N10, robot vacuum cleaner terbaru mereka. Langsung saja kita lihat paket penjualannya ya. Di sini kita lihat bahwa perangkat ini hadir dalam dua opsi paket penjualan, yaitu paket standar D-Bot N10 dan juga D-Bot N10 Plus. Apa bedanya? Nanti kita lihat, tapi sebelumnya kita lihat dulu paket standarnya. Di sini ada unit robot D-Bot N10, lalu ada charger, ada satu buah kabel power, ada dua buah side brush, dan ada mopping pad plate, lalu washable mopping pad, dan ada manual book serta kartu garansi 1 tahun. Nah, kalau untuk paket plus, kita juga akan dapat Ecovacs Auto Empty Station. Sesuai dengan namanya, ini akan membantu mengosongkan debu dan kotoran yang disedot oleh si robot vacuum cleaner ini. Selain itu, yang satu ini juga berfungsi sebagai charging station tentunya ya. Nah, kalau beli paket D-Bot N10 Plus ini, kita juga akan mendapatkan base empty station, lalu ada D-Bot Auto Empty Station Outlet Key, set obeng dengan 3 baut, 2 buah kabel power, 1 buah dust bag cadangan, manual book, dan kartu garansi 1 tahun. Jadi, yang satu ini akan membantu supaya kita tidak perlu terlalu sering memeriksa dan mengosongkan tangki debu unit robot vacuum cleanernya. Untuk desain dari unit D-Bot N10 dan Auto Empty Station, ini memang terbilang berkelas ya, dengan balutan warna putih dan hitam. Untuk material yang digunakan adalah plastik polimer yang terasa solid di sini. Kita lihat dulu unit D-Bot N10. Bentuknya seperti ini ya, diameternya 35 cm, tingginya 9,3 cm. Untuk spesifikasinya, baterainya adalah lithium ion 5200 mAh. Lalu kemampuan vakumnya adalah 4300 Pascal. Untuk water tanknya itu sampai 240 ml. Dust boxnya 0,42 liter. Untuk dust filternya ini pakai yang antibakteria filter. Brush ada 2 buah, untuk mop ada 1 buah dan beratnya 4,3 kg. Untuk sensor itu ada sensor tangle, karpet, dan bumper. Untuk navigasi dia pakai True Mapping 2.0. Di bagian atas perangkat terlihat ada satu tombol pengoperasian perangkat ini, yaitu tombol Auto Mode. Lalu ada area yang menonjol. Ini adalah tempat True Mapping Distance Sensor, yaitu sensor laser yang digunakan oleh sistem True Mapping 2.0. Berikutnya ada top cover. Ini bisa dibuka untuk mengakses tempat penampungan debu yang bisa kita lepas dari unit robot vacuum cleaner untuk dibersihkan. Nah, di sini juga ada switch on off untuk perangkat ya, yang warnanya merah. Lalu ada satu tombol yang fungsinya untuk reset Wi-Fi serta satu lampu indikator Wi-Fi. Ada juga area tempat menyimpan multifunction cleaning tool. Tool ini punya sikat di satu sisi yang fungsinya tentu saja untuk membantu kita membersihkan si robot ini. Di sisi lain ada cutting tool untuk memotong tali atau benang atau apapun yang secara nggak sengaja terlilit ke side brush. Beralih ke bagian samping, di sini ada sensor anti-collision bumper yang bisa mendeteksi benda yang ada di depannya. Jadi kalau sensor ini mendeteksi ada sesuatu di depan robot, dia tidak akan terus maju, tapi mencari jalan lain yang tidak ada penghalangnya. Lalu ada juga reservoir atau tangki air yang dapat dilepas di bagian belakang. Ini transparan, jadi kita bisa melihat dengan mudah isi air dalamnya. Jadi kita bisa pantau ya sisanya ada berapa ya kalau mau ditambahin. Sekarang kita beralih ke bagian bawah. Ada charging contact di area depan yang tentu saja ini berguna untuk nge-charge si perangkat ini. Lalu di sini terlihat kalau robot ini dilengkapi dengan 3 buah roda. Satu ada di bagian depan berukuran kecil, sementara roda yang ada di sisi kiri dan kanan adalah roda penggerak dengan ukuran lebih besar. Roda ini bahannya karet. Di sisi kiri
sisi depan dan kanan depan ada side brush dari robot vacuum cleaner ini. Di area tengah ada lubang pengisap yang dilengkapi dengan rolling brush untuk proses menyapu. Brush ini bisa dilepas untuk dibersihkan kalau dibutuhkan. Sementara di bagian belakang ada water outlet dan mopping pad. Mopping itu buat ngepel ya, mopping itu ngepel. Nah, water outlet ini akan mengeluarkan air untuk proses mengepel yang dilakukan oleh si mopping pad ini. Lalu ada juga carpet detection sensor serta 6 sensor anti-drop. Ini berguna untuk mengarahkan jalannya si robot sehingga tidak salah naik ke karpet dan juga tidak jatuh misalnya saat bertemu dengan tangga. Oke, itu tadi unit robot vacuum cleanernya. Sementara untuk docking station atau empty stationnya bentuknya seperti ini ya. Nah, di sisi depan ada tempat parkirnya untuk si unit robot vacuum cleaner. Nah, saat si robot parkir di tempatnya, auto empty station ini akan mengosongkan tempat debu di robot sambil mengisi ulang daya baterainya. Sementara di bagian atas ada bagian yang bisa dibuka untuk mengakses dust bag atau kantong debu di dalamnya. Nah, kalau dust bag ini sudah penuh, cukup lepas saja dan ganti dengan dust bag yang baru. Dust bag yang udah penuh bisa kita buang. Oke, sebelum perangkat ini bisa digunakan, kita harus merakitnya terlebih dahulu. Cara perakitannya sudah dijelaskan secara detail di buku manual. Secara singkat, kurang lebih ya, pasang kedua side brush dan mopping pad. Lalu lepas tangki air dengan menekan pengunci dan menariknya ke belakang. Isi tangki air dengan cairan Ecofax Solution. Ini adalah cara pembersih yang direkomendasikan oleh Ecofax karena aman untuk mesin dari robot ini. Selain itu, cairan ini seharusnya juga tidak meninggalkan residu yang bisa menyebabkan saluran air jadi buntu. Nah, kemudian pasang lagi tangki airnya. Nah, sederhana kan? Setelah ini, robot langsung siap untuk digunakan. Untuk menggunakan Dbot N10, kita harus menginstal aplikasi Ecofax Home yang bisa didapatkan di Play Store atau di App Store kalau kalian pakai iPhone. Setelah registrasi, kita akan diminta menambahkan perangkat yang kita gunakan. Caranya, kita akan diminta melakukan scan barcode yang terletak di dalam top cover. Lalu sambungkan robot ini dengan Wi-Fi dengan mengikuti instruksi dari aplikasi. Setelah itu, robot akan melakukan mapping ruangan. Pastikan lantai bersih dari benda-benda yang berserakan agar hasil mappingnya benar-benar akurat. Nah, hasil mapping ini akan tersimpan di robot. Dbot N10 ini punya fitur multi-floor mapping, sehingga kita bisa menyimpan map atau peta dari sampai dengan 3 ruangan, 2 permanen dan 1 yang sementara. Ini berarti robot ini bisa kita gunakan untuk membersihkan sampai 3 ruangan berbeda. Tapi ingat ya, posisi docking stationnya harus selalu sama. Jadi pastikan dulu posisi awal docking stationnya udah pas. Nah, untuk memulai proses bersih-bersih ruangan bisa secara manual atau pakai fitur schedule untuk otomasi. Kita bisa menentukan kapan saja robot ini akan bersih-bersih ruangan. Bisa diatur agar jalannya berapa kali dalam 1 hari atau sesuai kebutuhan kita. Menariknya, dari hasil mapping, kita juga bisa menentukan area mana saja yang akan dibersihkan. Tidak harus seluruh ruangan dibersihkan sekaligus. Kita juga punya opsi pengaturan kekuatan vakum dan mopping. Ada 3 tingkatan yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Kita juga bisa mengatur apakah robot ini akan melakukan sapu pel atau hanya ngepel saja. Nah, kalau kita mau menyapu saja, kita harus melakukannya secara manual, yaitu dengan melepas tangki air dari unit robot vacuum cleaner ini. Ini berguna ya kalau kita mau pakai robot ini untuk hanya membersihkan karpet misalnya. Ya, kalau untuk karpet, robot ini memang bisa mendeteksinya. Jadi kita udah atur di mode sapu plus pel. Dia akan menghindari karpet dengan sensor yang ada. Kan kalau dia sampai naik ke karpet dan mengeluarkan air untuk pel, yang terjadi karpetnya adalah basah ya. Nah, ini tidak bisa dikeringkan dengan pel di sini. Nah, kalau misalnya tangki airnya sudah dilepas, robot ini secara pintar akan bisa naik ke karpet dan ikutan juga membersihkan karpet, tidak hanya lantai biasa saja. Oh ya, robot ini bukan untuk membersihkan tumpahan air ya, walaupun ada fungsi pel, tapi kemampuan menyerap cairannya terbatas, hanya untuk cairan pembersih yang dikeluarkan oleh si robot sendiri. Kalau dia dipaksa membersihkan tumpahan air, bisa jadi air tersedot masuk ke dalam unit robot dan merusak komponen di dalamnya. Nah, lalu bagaimana dengan hasil bersih-bersih robot ini? Secara umum kami cukup puas dengan hasilnya ya. Debu dan kotoran berhasil dibersihkan dengan baik. Hasil pel juga mencukupi lah. Tapi memang perlu diingat ya, robot ini tidak bisa membersihkan bekas cairan atau minyak yang sudah mengering. Dan kalau ada bekas jejak kaki hewan peliharaan yang udah mengering, ini juga tidak bisa dibersihkan secara sempurna. Tapi ya ini bisa dimaklumi ya, kalau mau dibersihin ya harus bersihin manual lah itu. Nah, bagaimana kalau kita tiba-tiba meletakkan satu barang di ruangan yang akan dibersihkan oleh robot? Ternyata nggak ada masalah nih. Misalnya kita taruh kipas angin di tengah ruangan ya, robot ini akan bisa menghindarinya dan tetap melanjutkan tugasnya sebagaimana mestinya. Saat kami coba menggunakan robot ini di ruangan sekitar 40 meter persegi, proses sapu dan pel itu ternyata bisa selesai dalam waktu 32 menit. Lumayan kan? Kalau tidak sempat melakukan rutinitas sapu dan pel di pagi atau sore hari, robot ini bisa melakukannya untuk kita. Untuk suara vacuum cleaner saat bekerja bisa dibilang tidak terlalu mengganggu, sekalipun robot bekerja di daya hisap yang paling tinggi.
Suara yang kencang itu malah terdengar pada saat auto empty station sedang mengosongkan isi tangki debu unit robot. Tapi proses itu hanya berlangsung belasan detik saja. Jadi menurut kami nggak ada masalah lah itu ya. Oh ya, jangan lupa untuk membersihkan brush, mopping pad, tangki debu, dan bagian-bagian dari robot ini paling tidak seminggu sekali supaya dia lebih awet. Memang dia bisa membantu kita bersih-bersih ruangan setiap hari, tapi ya dia nggak bisa bersihkan diri sendiri kan? Nah, sekarang kita cek daya tahan baterainya ya. Si Dbot N10 ini dilengkapi dengan baterai 5200 mAh. Untuk melihat daya tahan baterainya, kita melakukan beberapa kali pengujian. Berdasarkan pengujian kami, konsumsi daya terbesar tampaknya ada di vakum. Jadi, mengatur kekuatan vakum ke tingkat yang lebih tinggi akan meningkatkan konsumsi daya baterai. Seperti terlihat di tabel yang satu ini. Dicek ya, nih tabelnya ya. Ini terbukti terjadi peningkatan konsumsi daya pada saat kita meningkatkan kekuatan dari vakumnya. Sementara untuk pengaturan di mopping ternyata tidak terlalu berpengaruh ke daya tahan baterai. Ini mungkin disebabkan karena pengaturan mopping hanya untuk volume air yang dikeluarkan. Jadi bebannya tidak seberat kalau vakumnya dikencangkan. Nah, untuk pengisian baterainya, Dbot N10 ini bisa mendapatkan peningkatan isi baterai 5% untuk charging selama 15 menit. Jadi kalau dari kosong sampai penuh tentunya akan butuh waktu yang lama. Ecofax mengklaim waktu chargingnya ada di kisaran 6,5 jam dan saat kami coba hasil tesnya kurang lebih memang sekitar segitu. Untuk info tambahan, proses charging ini ternyata menggunakan daya sekitar 18 watt saja, jadi nggak gede-gede amat ya. Nah, bagaimana kalau pakai auto empty station? Saat docking, station menyedot debu atau kotoran dari unit robot, konsumsi dayanya bisa mencapai 780 watt. Wah, ini memang besar, tapi hanya terjadi selama belasan detik saja. Setelah itu, kalau station melakukan charging ke unit robot, ya konsumsi dayanya cuma 18 watt tadi. Nah, untuk harga bisa cek di deskripsi video ini, juga sekaligus ada link pembelian di beberapa e-commerce di Indonesia. Di sini ada diskon untuk pembelian saat awal video ini tayang ya. Jadi dicek harganya plus diskonnya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, di sini tidak ada spare brush dan mop, jadi harus dibeli terpisah kalau diperlukan. Kemudian beberapa rintangan masih belum bisa deteksi seperti rel pintu geser atau objek yang pendek yang rendah banget lainnya ya. Nah, saat kami coba robot belum dapat menghindari bagian ini sehingga bisa nyangkut. Nah, saat dia nyangkut akan ada peringatan di aplikasi kalau perangkat ini mengalami masalah. Kemudian, penambahan air ke tangki di robot harus dilakukan secara manual. Auto empty station tidak bisa mengisi air di tangki tersebut. Dari sisi kelebihannya tentunya dia bisa nyapu, nyedot debu, dan ngepel di waktu yang bersamaan. Daya tahan baterainya terbilang bagus di sini. Cukup mumpuni untuk bersihin ruangan kurang lebih sampai 400 meter persegi dalam sekali isi ulang saja. Ini benar-benar sesuai dengan klaimnya Ecofax. Kapasitas tangki air terbilang besar di sini ya, bisa ngepel hingga area 60 meter persegi. Ada fitur scheduling dan opsi pemilihan ruangan. Ini canggih banget. Jadi bisa aja di schedule misalnya jam 3 pagi gitu ya. Dia nyapu dan ngepel di situ. Jadi kita bangun pagi, lantai udah bersih semua. Lalu robot dapat mendeteksi ruangan yang sudah pernah di mapping walaupun sempat kita pindahkan selama jumlahnya nggak lebih dari 3 ruangan. Kemudian sensornya lengkap. Proses mappingnya jadi akurat di sini. Ada sensor ekstra yang mencegah robot ini jatuh ke lantai yang lebih rendah atau naik ke karpet saat tidak dibutuhkan naik ke karpet. Oke, kurang lebih seperti itu ya kemampuan yang ditawarkan oleh robot vacuum cleaner Ecofax Dbot N10 ini. Menurut kami, kalau kalian mencari robot vacuum cleaner yang berkelas dan fungsi-fungsinya itu mantap, Ecofax Dbot N10 ini layak sekali untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.